Halo adik-adik semua, apa kabar? Wah, seneng banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau denger cerita yang super seru tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Udah siap dengerin firman Tuhan? Kalau siap, coba teriak yang kenceng. Siap! Coba deh, lihat taman di sebelahmu. Pasti beda kan? Mungkin rambutnya beda, yang satu lurus, yang satu keriting. Atau mungkin asalnya dari kota yang beda. Keren ya? Tuhan itu emang hebat banget, dia bikin kita semua unik, nggak ada yang sama persis. Tapi, walaupun kita beda-beda, satu hal yang paling penting, kita semua bisa saling sayang. Setuju nggak? Nah, ngomong-ngomong soal saling sayang sama yang berbeda, Alkitab punya satu cerita yang pas banget nih. Ini cerita tentang seorang pemimpin tentara, seorang perwira Romawi. Wah, dia ini bukan orang Yahudi loh, beda banget sama Yesus dan murid-muridnya. Tapi, hatinya baik sekali. Penasaran kan? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi di sebuah kota bernama Kapernaum, ada seorang perwira Romawi yang hebat. Perwira ini seperti yang tadi kita bilang, bukan orang Yahudi. Dia dari bangsa lain, kepercayaannya juga beda. Tapi, di balik seragamnya yang gagah, hatinya lagi sedih banget. Kenapa? Soalnya pelayan yang paling dia sayang, yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, lagi sakit parah. Sekarang coba kita pikir bareng-bareng. Perwira ini kan beda banget sama Yesus dan orang-orang di sekitarnya. Kira-kira, Yesus mau nggak ya menolong dia? Kan dia dari bangsa lain. Coba tebak, iya atau tidak? Yuk kita cari tahu jawabannya. Lihat deh betapa baiknya hati perwira ini. Dia nggak cuek aja lihat pelayannya sakit. Nggak, dia sayang banget sama pelayannya dan dia nggak mau pelayannya kesakitan sendirian. Makanya dia bertekad pokoknya harus cari cara supaya pelayannya bisa sembuh. Coba bayangin deh, kalau teman baikmu lagi sakit, apa yang kamu lakuin? Pasti dijengukkan, atau mungkin kita doain, Tuhan sembuhin temanku dong. Nah, itu namanya perbuatan kasih. Sama persis seperti yang dilakukan sama perwira yang baik hati ini. Tapi tunggu dulu, kebaikan hati perwira ini baru awalnya aja loh, ada sesuatu yang lebih hebat lagi dari dia. Sesuatu yang bikin Tuhan Yesus sendiri kagum. Wow, apa itu ya? Ternyata itu adalah imannya. Yuk kita lihat seberapa hebat sih imannya. Dengerin nih apa yang dia bilang ke Yesus. Dia bilang, Tuhan, gak usah repot-repot datang ke rumahku. Cukup Tuhan ngomong satu kata aja. Dari sini, aku percaya hambaku pasti langsung sembuh. Wah, keren banget kan? Dia percaya banget sama kuasa Tuhan Yesus, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Itu baru namanya iman yang luar biasa. Iman perwira ini, wow, top banget. Sekarang giliran kita nih. Kalian percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu maha kuasa? Percaya nggak dia bisa melakukan apa saja? Kalau percaya, ayo kita jawab bareng-bareng yang kenceng. Siap, 1, 2, 3. Ya, kami percaya. Waktu Tuhan Yesus dengar itu, dia langsung kagum. Dia bilang ke semua orang di situ, aku belum pernah loh ketemu iman sehebat ini di seluruh Israel. Bayangin adik-adik, justru orang dari bangsa lain yang punya iman super besar. Ini bukti ya buat Tuhan Yesus, yang paling penting itu bukan kita dari mana, tapi hati kita percaya apa enggak sama dia. Nah, kalau ada iman yang sehebat itu, kira-kira apa yang bakal terjadi? Pasti ada mujizat. Betul, sesuatu yang ajaib dan luar biasa sebentar lagi akan terjadi. Dan bener aja, tepat saat itu juga, di detik yang sama, hamba yang tadi sakit parah di rumah perwira itu langsung sembuh, total. Wah, luar biasa. Yesus nggak perlu datang, nggak perlu sentuh, cukup dengan iman dan perkataannya. Kuasanya dahsyat. Ayo, kita semua sama-sama bilang, puji Tuhan. Wah, ceritanya keren banget ya. Nah, sekarang dari cerita yang hebat ini, apa sih pelajarannya buat kita? Ini nih bagian yang paling penting. Jadi, pasang telinga baik-baik ya. Oke, jadi pelajaran buat kita ada 3. Gampang banget diingat. 1, Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang. Gak peduli dari mana asalnya, warna kulitnya apa, sukunya apa, semuanya dia sayang. 2, kasih Tuhan itu nggak pilih-pilih. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat kita lakuin. Kita juga harus sayang sama semua orang, niru Tuhan Yesus. Jadi, kalau gitu boleh nggak kita milih-milih teman? Aku maunya temanan sama yang mirip aku aja. Boleh nggak? Tentu, tidak. Terus, apa kita harus sayang sama semua teman kita, walaupun mereka beda? Tentu saja, iya. Itu dia yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Biar pelajaran hari ini nempel terus di hati kita, ada satu ayat pendek yang gampang banget dihafal. Kita hafalin bareng-bareng ya, biar nggak lupa. Ayatnya ada di Matius 22 ayat 39. Bunyinya begini,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah langsung dari Tuhan Yesus loh. Yuk kita coba ucapin bareng-bareng ya, yang semangat, siap? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, lebih kencang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, hebat semuanya. Oke, sebagai penutup dari cerita yang luar biasa hari ini, kita mau berdoa sama-sama. Yuk, semuanya ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau ngobrol sebentar sama Tuhan Yesus. Ikutin doa ini di dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sayang sama semua orang. Ajarin kami juga ya Tuhan, untuk bisa sayang sama semua teman kami, terutama teman-teman yang berbeda dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.